dan kebebasan. Alasan saya memilih materi ini karena materi ini sangat dekat dengan kehidupan kaum muda, termasuk saya pribadi sebagai mahasiswa. Orang muda memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidup mereka, seperti pendidikan, pergaulan, penggunaan media, dan masa depan. Dalam teologi moral sendiri, kebebasan bukan hanya melakukan apa yang diinginkan, tetapi kemampuan untuk memilih yang baik dan benar sesuai kehendak Allah. Melalui materi ini, saya ingin memahami bagaimana menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Kristiani agar dapat menjadi pribadi yang dewasa, beriman, dan bermanfaat bagi sesama. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam kebebasan kaum muda. Yang pertama itu ada pengertian orang muda. Kita tahu sendiri bahwa orang muda itu merupakan individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan menuju kedewasaan. Masa ini ditandai dengan perubahan fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Pada fase ini, seseorang mencari jati diri mereka, membentuk nilai-nilai hidup, mengembangkan potensi, serta belajar mengambil keputusan mereka secara mandiri. Orang muda itu memiliki peran penting sebagai generasi penerus yang akan menentukan masa depan gereja, masyarakat, dan bangsa. Poin yang kedua adalah pengertian kebebasan. Kebebasan itu merupakan kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia untuk memilih, bertindak, dan menentukan keputusan secara sadar. Kebebasan bukan berarti melakukan segala sesuatu sesuka hati, melainkan kemampuan untuk memilih apa yang baik dan apa yang benar, dan bertanggung jawab sesuai mereka kerjakan. Kebebasan itu sejati membantu manusia berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mampu menghargai hak-hak serta martabat orang lain. Poin ketiga, di sini ada kebebasan dalam kehidupan orang muda, di mana dalam kehidupan sehari-hari itu orang muda memiliki berbagai bentuk kebebasan. Mereka bebas memilih pendidikan yang sesuai mereka inginkan, menentukan lingkungan pergaulan, menggunakan media sosial, memilih karir, serta mengembangkan kemampuan diri mereka. Kebebasan ini menjadi sarana bagi orang muda untuk bertumbuh dan mempersiapkan masa depan mereka. Namun, kebebasan tersebut harus digunakan secara bijaksana agar tidak membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Poin yang keempat, di sini saya mengaitkan dengan pengertian teologi moral, di mana teologi moral itu merupakan cabang ilmu teologi yang mempelajari bagaimana manusia seharusnya bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi, teologi moral itu membantu umat Kristiani memahami mana yang baik dan buruk berdasarkan kitab suci, ajaran gereja, akal budi, dan suara hati. Tujuan teologi moral adalah membimbing manusia menuju kehidupan yang bermoral, bertanggung jawab, dan selaras dengan panggilan sebagai anak-anak Allah. Dan poin yang kelima, hubungan kebebasan dan teologi moral. Menurut teologi moral, kebebasan merupakan anugerah Allah yang memungkinkan manusia memilih dan melakukan kebaikan. Kebebasan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran, kasih, dan keadilan. Semakin seseorang menggunakan kebebasannya untuk melakukan kebaikan, semakin ia menjadi pribadi yang bebas secara sejati. Poin yang keenam, dasar iblis. Dalam Galatia bab 5 ayat 13, Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih." Ayat ini mengajarkan bahwa kebebasan yang diberikan Allah bukan untuk memuaskan keinginan pribadi semata, melainkan untuk mengasihi dan melayani sesama. Kebebasan yang sejati diwujudkan melalui tindakan dan kebaikan bagi orang lain.
Poin yang ketujuh, tantangan orang muda pada masa kini. Perkembangan teknologi dan globalisasi pada masa ini membawa banyak peluang sekaligus tantangan bagi orang muda. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain yang pertama, pengaruh media sosial yang berlebihan. Banyak kalangan muda pada zaman sekarang, mereka sering menggunakan media sosial yang sangat berlebihan. Kedua, adanya budaya hedonisme yang mengutamakan kesenangan. Ketiga, konsumerisme dan gaya hidup materialistis. Keempat, pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Kelima, penyebaran hoaks dan cyberbullying. Dan keenam, tekanan dari teman sebaya untuk mengikuti tren tertentu. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi cara orang untuk menggunakan kebebasannya mereka. Poin yang kedelapan, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan harus melalui dan disertai tanggung jawab. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, orang muda perlu mempertimbangkan manfaat, risiko, dan dampaknya. Kebebasan yang bertanggung jawab membantu seseorang bertumbuh menjadi pribadi yang matang, bijaksana, dan mampu menghargai kehidupan bersama. Poin yang kesembilan, peran hati nurani. Hati nurani adalah suara hati yang membantu manusia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam teologi moral, diajarkan bahwa hati nurani menjadi pedoman penting dan dalam mengambil keputusan. Namun, hati nurani perlu dibentuk dan dididik melalui doa, pembelajaran iman, refleksi diri, dan pengalaman hidup. Hati nurani yang baik akan menuntun orang muda menggunakan kebebasan secara benar. Di sini saya mengambil satu contoh kasus dalam kehidupan orang muda, di mana penggunaan kebebasan dalam bentuk bermedia sosial. Orang muda bebas mengunggah foto, video, atau pendapat. Namun, kebebasan tersebut harus disertai etika dan tanggung jawab. Sebelum membagi informasi, perlu dipastikan bahwa informasi tersebut benar-benar dan tidak merugikan orang lain. Orang muda juga perlu menghindari ujaran kebencian, perundingan daring, dan serta penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Poin yang 11 ini saya mengambil nilai-nilai Kristiani sebagai pedoman kebebasan. Agar kebebasan digunakan dengan benar, orang muda perlu berpegang pada nilai-nilai Kristiani. Di antaranya seperti kasih mencintai Tuhan dan sesama, kejujuran, berkata dan bertindak sesuai kebenaran, tanggung jawab, berani menerima konsekuensi dari tindakan, solidaritas, peduli terhadap kebutuhan sesama, keadilan, menghormati hak setiap orang, penghormatan terhadap martabat manusia, menghargai setiap pribadi sebagai ciptaan Allah. Poin yang ke-12, adanya peran gereja dan keluarga. Keluarga itu merupakan tempat pertama bagi orang muda untuk belajar mengenai nilai, moral, dan tanggung jawab. Orang tua berperan memberikan teladan dalam menggunakan kebebasan secara bijaksana. Selain itu, gereja juga pastoral, di mana pendamping rohani dan pembinaan karakter. Melalui keluarga dan gereja, orang muda dibantu untuk bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bermoral. Dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa kebebasan merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada setiap manusia, termasuk orang muda. Kebebasan memungkinkan seseorang memilih dan menentukan jalan hidupnya. Namun, kebebasan sejati selalu berjalan bersama tanggung jawab, hati nurani, dan nilai-nilai moral. Dengan bimbingan keluarga, gereja, serta ajaran Kristiani, orang muda dapat menggunakan kebebasannya untuk melakukan kebaikan, melayani sesama, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya jelaskan.
hari ini.